أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, membaca, mengkaji dan berikhtiar memahami serta mengamalkan apa yang dikandung dalam kitab yang sangat barakah, kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dan kita sampai mana? Sampai lupa. Kalau nggak salah halaman 50 nomor 51, salat jenazah. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami fi kitabihi Safinatun Najah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qal arkanu salatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani arba'u takbiratin, al-thalithu al-qiyamu 'alal qadiri, ar-rabi'u qira'atul fatihati, wal khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, as-sadisu ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah, as-sabi'u as-salam. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Yang pertama niat, 2 4 takbir, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca Al-Fatihah, boleh dilakukan di semua tempat, 5 membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua, 6 doa bagi mayat atau bagi jenazah setelah takbir ketiga, dan yang ke-7 adalah salam. Bapak Ibu sekalian, ini rukun sholat jenazah. Sudah maklum, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita melakukan ibadah. Berarti ketika kita melaksanakan sholat jenazah, kita wajib untuk melakukan 7 ini. Yang pertama niat. Niat itu paling tidak kita melakukan apa, jenisnya apa, dan hukumnya apa. Misalkan saya niat sholat jenazah fardhan lillahi ta'ala. Lalu ada kesempurnaan mensolati siapa? Saya mensolati jenazah ini hadirah, jenazah yang hadir, bukan sholat ghaib. Bisa saja makmum mengatakan usalli ala man shalla alaihil imam, saya sholat untuk orang yang disolati oleh imam. Jadi imam tetap ketika dia sholat jenazah, ada jenazah sudah di depannya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam lurus dengan kepalanya, kepala jenazah. Kalau yang meninggal dunia perempuan, maka lurus dengan bagian pantatnya. Maka imam, kalau diartikan saya niat mensolati mayit ini fardhon imaman lillahi ta'ala, saya niat mensolati jenazah ini, kalaupun disebutkan namanya lebih baik siapa, kemudian fardhon imaman lillahi ta'ala,
Makmum juga seperti itu. Saya niat sholat untuk jenazah ini, namanya siapa boleh disebutkan, fardhon makmuman arba lillahi ta'ala. Kalau ditambahi arba'u takbirat, 4 takbir mustaqbilal qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat, maka itu sudah sunnah, bukan sebuah kewajiban yang ada dalam redaksi niat itu. Biasanya kalau diumumkan, misalnya dalam kasus sholat ghaib, bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ini konotasinya jenazah hadirah, ada di depan. Kalau sholat ghaib bagaimana? Maka biasanya nalikane sholat Jumat, nanti dimohon setelah melaksanakan sholat Jumat berkenan sholat ghaib untuk almarhum siapa, 1 almarhum siapa, 2 almarhum siapa, 3 almarhum siapa. Wonten almarhumah kok kathah, umpami ten masjid jamek ini kan saged sekawan, saged gangsal. Maka imam boleh niatnya gini, saya niat mensolati orang-orang yang tadi telah disebutkan namanya. Yang tadi telah disebutkan namanya, nggak harus menyebutkan namanya. Mboten apa, mosok nyambut catetane inten niku sing mau makan. Saya niat mensolati para almarhum almarhumah yang tadi telah disebutkan namanya. Terus nanti makmum tinggal usolli ala man shalla alaihil imam. Saya niat mensolati orang yang disolati oleh imam. Ini terkait dengan niat dan sudah maklum harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Lalu yang kedua 4 takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu, kecuali tidak mampu maka kita duduk. Kita upayakan Bapak Ibu sekalian nalikane wonten pelaksanaan sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah tentu ini bagian dari fardu kifayah. Kalau sholat gaib kita upayakan umpami pas sholat Jumat kok diumumkan dan diminta untuk melaksanakan sholat gaib, kita ikutlah. Kadang sebagian masih duduk mboten purun sholat gaib supaya apa? Dengan harapan coba dikembalikan kepada diri kita sendiri. Mugi-mugi nalikane kula lan panjenengan sedanten tilar donya kathah ingkang mensolati, kathah ingkang mendoakan, Allahumma amin. Ini terkait dengan sholat jenazah, sholat gaib, bagaimana kita hukum melaksanakannya. Berdiri bagi yang mampu, jumeneng kejaba pas sakit mboten saged jumeneng angsal lenggah dengan 4 takbir tadi. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Di situ diberi keterangan boleh dilakukan di semua tempat. Maksudnya boleh dilakukan setelah takbir pertama, boleh dilakukan setelah takbir kedua. Tapi yang umum kita membaca Fatihahnya setelah takbir yang pertama. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian setelah itu takbir kedua. Apa yang dibaca setelah takbir kedua? Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua. Biasanya yang dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu setelah takbir kedua. Lalu setelah takbir ketiga mendoakan mayat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti ada takbir keempat mendoakan lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Mantun ngoten salam. Salam yang umum lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kiri. Standar noleh itu pipi terlihat dari belakang.
Mboten mek. Diupayakan seukuran seandainya di belakang itu ada orang melihat, orang yang di belakang kita itu bisa melihat pipi kita. Tidak hanya di sholat jenazah, di sholat apapun yang maksimal nolehnya seukuran tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak harus dilihat orang, sekira di belakang itu ada orang, dia melihat pipi kita, meskipun nggak ada orang, nggak perlu dilihat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ketok apa ora? Mboten usah ditangletit yang ten wingking ini. Sekira orang di belakang itu melihat pipi kita, tapi tetap badan ini mustaqbilal qiblah, maka dada jangan ikut noleh. Pun assalamualaikum warahmatullah, akhirnya dada tidak mustaqbilal qiblah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat jenazah mengingatkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada tetap mustaqbilal qiblah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ketentuan tentang salam, dan insya Allah sholat jenazah ini sering kita lakukan. Tapi kadang di masa sekarang ini sholat jenazah itu ada batasannya. Biasanya kalau yang meninggal itu diduga merupakan pasien apa? Pasien COVID. Ya bisa sholat jenazah, tapi ketika dia sudah dimakamkan. Kadang pun dilebetaken peti, wong sudah dikafani, lapis pertama di plastik, kain kafan, plastik malih, kain kafan, plastik malih, disemprot tasian. Dilebetaken ten peti ini tasik dinapakaken diplastiki malih. Mangke mudhun dugi ambulan dibetoten pemakaman itu disemprot malih. Disemprot malih, terus dimasukkan, semprot malih itu. Insya Allah sebenarnya sudah aman. Nah, makanya setelah itu disolati. Yang tidak bisa mensolati jenazah biasanya kan langsung di betotan pemakaman, tidak dibawa ke masjid, dibawa langsung ke pemakaman, maka kita mensolati di sana. Nah, ketika kita mensolati di pemakaman kan biasanya pakai sandal. Orang masuk pemakaman itu memang ada ketentuan ngeten, diperdebatkan kita itu masuk pemakaman dilepas atau tidak, karena ada sekian riwayat yang menjelaskan yang kalau dipahami ya kadang dilepas kadang tidak dilepas gitu. Yang menyebutkan bahwa sandal dilepas itu adalah menyebutkan di riwayat itu ada penyebutan jenis sandal sibetoin gitu, dan diartikan itu merupakan sandal yang mewah, sandal sing lewarang. Maka diperintahkan salah seorang sahabat ketika memakai sandal jenis khusus itu diperintahkan untuk dilepas, maka dicari ilatnya, dicari penyebab hukumnya mengapa Nabi melarang salah seorang sahabat itu pakai sandal jenis itu, disuruh lepas. Ternyata ditemukan illah atau penyebab pelarangan itu karena jenis sandal itu sekali lagi sandal yang mewah, yang artinya tidak pantas bawa sesuatu yang mewah datang ke kuburan, datang ke kuburan itu. Makanya dicari sebabnya. Ternyata tidak mutlak kita pakai sandal itu dilarang. Loh, kan ada hadis tadi, ya jenis sandal tertentu. Karena ternyata sandalnya adalah sandal mewah yang tidak semisi, tidak setujuan ketika orang itu datang ke kuburan untuk tudzakirukumul maut, untuk mengingat kematian. Lu mengingat kematian kok pakai sandal yang mewah. Maka dicari larangannya apa. Bukti bahwa pelarangan ini tidak mutlak. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang yang sudah dikuburkan, sudah ditanam, sudah diuruk dengan tanah, nanti dia itu akan ditanya oleh dua malaikat. Kapan dia ditanya oleh dua malaikat? Ketika dia sudah tidak mendengar lagi suara langkah sandal orang yang mengantarkan dia ke pemakaman. Loh, berarti dalam keterangan ini berarti yang ngantar dia pakai apa? Pakai sandal. Berarti pelarangan itu tidak mutlak, jadi jenis sandal tertentu.
Panjenengan lek ten kuburan nggih pun beto sandal merek napa sing larang-larang itu. Nggih beto jepit mawon napa malih bakia ya. Tase nggih lek beto misalnya ziarah kubur tas-tas yang biasa itu. Tas-tas yang biasa. Kula nate pas ngisi pelatihan untuk penjaga makam itu terus wonten sing ketika tanya jawab itu menyampaikan matur nuwun Ustaz materinya luar biasa tentang fikih itu. Tapi tolong juga dijelaskan Ustaz, penjaga makam itu biasanya wis fikih pun dhuwur-dhuwur pun. Wong mereka itu nggih kadang nggih mboten sembahyang. Malah lek wonten tiang takziah, tiang nyekar niku malah diramal gawe sandal apa. Engko berarti togele sing metu engko iki ndelok tase sing digawa niku sing di malah penggaweane ngoten niku. Ya tidak semuanya, tapi ya seharusnya kita di makam itu lebih banyak mengingat kematian. Makanya misinya jangan di riwayat tadi jangan pakai sandal yang mewah karena nanti paradoks bertentangan dengan esensi kita ziarah kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang lebih masuk akal lagi, lek ten Arab sandal dicopot niki nggih penak kranten lemai boten teles, boten jeteh ngoten. Dan pemakaman Zambal di kota Tarim, di situ pemakaman para habaib. Ada Ammul Faqih. Ammul Faqih itu leluhurnya Mbah Wali Songo. Ammul Faqih itu punya putra namanya Sayyid Abdul Malik Azmat Khan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan yang hijrah dari Hadramaut ke India, dan nanti keturunan keempatnya itu ketemu Mbah Sunan Ampel. Itu keturunan leluhurnya ada di pemakaman Zambal. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada Sayyid Abdurrahman Al-Attas, Al-Faqih Al-Muqaddam Athani. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menyusun kitab Ratibul Haddad, susunan wirid Ratibul Haddad. Kemudian dan kitab-kitab lain, An-Nasaih Ad-Diniyah disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makamnya di situ. Nah, kalau masuk ke pemakaman Zambal itu memang ngelepas sandal terus masuk, dan memang jalannya tertentu dan di sela-sela makam sudah ada jalan dan disemen, maka pakai sandal nggih sekecoke, ngelepas sandal sekecoke mawon. Termasuk di pemakaman yang ada di Saudi Arabia, misalkan di Ma'la kan ada jalan tertentu yang sudah disemen, maka ngelepas sandal penak. Demikian pula di Syara'i pemakaman kedua yang masih masuk di tanah suci haram di Makkah juga ngelepas sandal enak saja. Tapi cobi lek ten Kasin terus tembundi malih Kutha Beda itu nyopot sandal nggih jeteh karena tempat kita ini ya sering turun hujan, mangke ledok kata ledoki. Maka pakai sandal kita gabungkan saja sandalnya yang biasa-biasa saja yang tidak menunjukkan kemewahan di situ. Nah, terkait dengan keterangan tadi, hari-hari ini misalnya pemakaman yang meskipun dereng terbukti positif COVID, tapi biasanya sudah di swab meninggal dunia, terus nanti hasilnya 2 hari lagi, 3 hari lagi, akhirnya pemakamannya pakai protokol. Umpami kedadosan, tapi mugi-mugi sehat walafiat sedanten. Umpami kedadosan panjenengan nyolati di pemakaman, sudah dikubur, mantun-mantun pun disemprot, mantun-mantun jenengan nyolati, maka panjenengan pakai sandal biasa. Terus ketika sholat sandalnya jangan dipakai, tapi ditumpangaken. Suku panjenengan ditumpangaken di atas sandal. Salah satu tujuannya apa? Supaya pak sandal itu tidak menjadi pakaian panjenengan. Kalau sandal jenengan pakai berarti itu pakaian panjenengan. Namanya pakaian ketika sholat harus ada jaminan sandal itu dalam keadaan suci. Padahal sandal ini ten blakrak ten bundi-bundi ya. Blakrak ten bundi-bundi. Memang tanah itu suci. Tapi yang benar-benar tanah. Kalau sudah kecampuran the celevetovong umpami ya, atau the teveleveknya mafanufu umpami telemanu, kan kita tidak tahu. Dan itu harus ada jaminan suci. Tapi kalau ditumpangkan berarti itu bukan pakaian kita. Wong jepitan ini mboten jenengan damel, hanya ditumpangkan. Itu berarti bukan
pakaian panjenengan. Meskipun najis aman. Meskipun najis aman, tapi kalau dipakai itu memang pakaian yang harus ada jaminan bahwa sandal kita termasuk yang di bawah itu suci. Nabi Muhammad pun pernah diingatkan oleh malaikat Jibril dalam arti diberitahu bahwa bagian sandalnya ada yang najis dan dipakai oleh Nabi Muhammad ketika sholat, diingatkan. Berarti memang ada jaminan sandal harus suci. Kalau dipakai itu pakaian. Kalau ditumpangaken tok niku tidak termasuk pakaian, berarti najis gak masalah ketika kaki kita hanya kita tumpangkan saja. Baik, itu terkait 7 rukun sholat jenazah. Sebelum kita lanjutkan ke masalah mengubur jenazah atau mayat, barangkali ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, dipun sumanggaaken. Lanjut, Jul setir ya, Jul, sallu ala Nabi Muhammad. Pasal berikutnya, keterangan berikutnya, mengubur mayat, mengubur jenazah. Aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qamatun wa bastatun. Minimal ukuran ke dalam kuburan adalah suatu galian yang bisa menyimpan bau. Busuk bangkai mayat artinya boten ngabak napa niki, ambune boten sampai didalamkan sehingga baunya tidak sampai nanti 2 hari 3 hari kan pun bau. Tapi ketika ukurannya dalam, maka seukuran. Kalau sudah dalam berarti kan ada jaminan bau tidak sampai napa niki? Sampai napa namanya ini? Keluar, tidak sampai keluar gitu. Ya manusia nggih ngoten, ketoke ganteng, ketoke wayu, lek sedo nggih akhire napa? Akhire nggih bosok. Atas-atas sing kakean nyekel mik niku lek mati, lambene bosok, tangane bosok. Nggih napa nggih? Nggih mesti mawon, gak lambe mbek tangan tok kabeh bakal bosok ya. Sing-singen pedikur, manikur, rebonding, terus napa malih perawatan, biyen wajahe glowing ya. Glowing lek wis kena 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah perut mulai meletus, sudah keluar darah, kemudian sudah akan membusuk, Sing lanang napa fitness ya, nge-gym, ngehak, ngedal ya. Itu casing saja. Tetap kita jaga kesehatan kita, tapi bukan tujuan utama. Ini kan casing, yang penting itu programnya kan. Kados HP niku nggih dirawat njoboe. Tapi programnya pun ngantos kenging virus. Laptop ada hardware, ada software. Fungsinya hardware, perangkat keras itu hanya untuk menjaga supaya softwarenya aman kan, mboten kenging toyo dan seterusnya. Maka tubuh ini baik untuk dijaga, tapi yang lebih inti adalah nawaniki hati, di mana nanti qalbun salim itu yang akan menghadap kepada Gusti Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Penyakit fisik penting untuk diobati, tapi yang tidak kalah penting lagi adalah penyakit hati. Mengapa? Karena yang dibawa sampai meninggal dunia penyakit fisik nama penyakit hati. Penyakit hati, hasud, riya, sombong, napa niku dengki, napa malih, itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Adapun penyakit fisik akan berhenti ketika manusia sudah meninggal dunia. Tidak ada ceritanya penyakit fisik akan dibawa sampai mati. Apalagi tidak ada ceritanya manusia akan disiksa gara-gara penyakit fisiknya. Gawepuki malaikat, terus protes, malaikat jenengan kok ngepuki kula? Lah kon biyen urip cantengen tok ae, kan boten. Lah kon biyen asam lambung tok ae, diajar mbek malaikat gara-gara asam urat, kan boten enten. Dia siksa oleh malaikat karena penyakit hati yang ya dengan penyakit hatinya yang kadang-kadang banyak juga menyebabkan dia melakukan kemaksiatan. Maka menjaga fisik
penting, tapi lebih penting dari itu adalah menjaga kesucian hati supaya kita benar-benar tazkiyatun nafas, dan itulah puncak dalam syariat di mana kita bertasawuf tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Karena itu nanti yang akan menghadap Gusti Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Shallu ala Nabi Muhammad. Suatu galian yang bisa menyimpan bau busuk bangkai mayat dan menjaganya dari binatang buas. Mungkin dieker-eker asu, cara Jawane sing halus napa? Segawon, ya segawon. Lek asu kan napa niku kasar. Apa malih ese double ya. Asu terus ese jenengan double as. Segawon dieker-eker, atau kalau di Arab di padang pasir mungkin serigala atau apa yang mungkin, atau ada binatang tertentu yang memakan bangkai. Kalau tidak terlalu dalam nanti binatang itu bau terus dieker-eker, maka didalamkan. Ukuran yang paling sempurna adalah seukuran orang berdiri dan satu lambaian tangannya. Qomatun wa bastotun. Berarti ngadeg terus kali ngeten. Itu seukuran yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Dalamnya. Terus atasnya gimana? Wa yudha'u belum. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Setelah dibuat galian terus ada lahatnya. Gua nih, gua yang ke arah kiblat. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab wa yajibu tawjihu ilal qiblah. Pipi mayat diletakkan di atas debu, bukan debu napa niki biasanya napa niki di napa niki? Di napa jenenge ini? Dikepelkan. Cara Indonesia napa? Dikepelkan iki. Indonesianya dikepelkan napa? Mboten enten yang Indonesia. Dikepalkan, lek kepalkan lah ngeten. Pokoknya dikepelaken ngeten terus disalap ten pipine. Terus mayat harus dihadapkan ke kiblat. Makanya miring ke arah kiblat, miring ke kanan. Miring ke kanan. Terus yang masalah sekarang kalau ditaruh di dalam peti itu. Kalau non muslim kan memang ada yang memang mereka ditaruh peti terus damel dasi terus jasan. Lah kalau muslim terus misalkan naudzubillah kena covid itu kan akhirnya ditaruh di dalam peti. Nomor peti ini dimiringaken terus kan nggih mboten. Nggih semoga kula mboten nate ikut pelatihannya, semoga di peti pun masih bisa saged moro dimiringaken ngoten. Karena nggih menghadap kiblat dengan wajah itu. Nah, kalau terlentang peti biasa terus terlentang kan akhirnya tidak menghadap ke kiblat. Ini yang perlu dibahas kalau memang seperti itu. Ya. Bisa karena nanti ada keterangan insya Allah setelah ini boleh makam itu digali kalau ternyata yang meninggal itu tidak menghadap kiblat. Maka menjadi pertanyaan, satu, cara menghadapkan kiblat seperti apa? Yang kedua, dalam kondisi saat ini bagaimana cara menghadapkan kiblat pasien Covid yang meninggal dunia terus dia dimakamkan di peti. Semoga ada kajian-kajian terkait karena ini ya sedikit banyak terjadi orang meninggal dunia karena Covid itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu syariat menghadapkan kiblat. Makanya nanti Pak Mudin ketika nalkin itu kan ngomong ke dia. Karena dia ngomong maka harus berhadap-hadapan. Sama dengan menyikapi orang yang masih hidup. Kula matur ten panjenengan matur ten kula kan dep-depan ngeten. Mosok panjenengan sanjang terus kula ngadep ten mriku lah menyingkuri ini. Maka menghadap. Sama dengan ketentuannya kalau Pak Mudin nalkin. Dia itu kan ngomong kepada orang yang meninggal itu. Makanya dia Pak Mudinnya tidak menghadap ke kiblat. Kalau menghadap kiblat kan mangke menghadap ke tengkuknya jenazah itu. Tapi membelakangi kiblat supaya wajah Pak Mudin menghadap ke arahnya siapa? Arah wajahnya orang yang baru dimakamkan itu. Dan memang sedang ngomong. Apakah mendengar? Mendengar. Dalam hadis dikatakan orang yang meninggal dunia itu pendengarannya lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Nah kalau kita itu kadang sih the kopoken, the berbeken, kadang
kena polusi suara, berkurang indera pendengaran kita. Orang meninggal dunia itu pendengarannya lebih tajam. Makanya dikatakan dalam riwayat tadi itu sampai mendengar suara langkah langkah sandal itu. Maka berarti kan kita gesekan sandal itu kan nggak dengar kalau masih hidup. Wonten yang lampah ini kan mboten mireng. Tapi orang meninggal di dunia itu akan mendengar suara langkah itu. Lek mboten percados jenengan percadosi hadis niki wau nggih ya. Mangke kalau sudah dia nggak mendengar lagi, baru dua malaikat akan datang itu. Mugi-mugi di sepuro sedanten saged jawab pertanyaan dua malaikat itu, Allahumma amin. Dan itu kan ditalkin, dituntun oleh Pak Mudin. Dan ngomong kamu orang kedua itu, orang kedua. Niku lek diartosaken ya napa sih? Sederek fulan bin fulan panjenengan sampun ing alam kubur inggih menika alam antaraning donya lan akhirat. Mangke panjenengan ketamuan malaikat kalih, panjenengan boten usah wedi, panjenengan boten usah kuatos. Ngoten-ngoten nggih makhlukipun Gusti Allah. Yang dulu kita ceritakan, gak usah wedi, gak usah khawatir. Coba iso jawab, metuwek sampean den. Coba sampean sing turu nok kene ae. Ojo khawatir, ojo wedi. Kene wis gak jegideg gak iso apa-apa. Seandainya bisa jawab, tapi dia tidak menjawab. Dan seandainya bisa menjawab, nggih keweden kan. Mengapa mereka bisa mendengar? Buktinya satu yang dulu kita sampaikan, ketika kita masuk ke pemakaman, ada syariat kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai orang-orang yang menempati tempat ini, yang dikubur di sini. Kalian berarti kan orang kata ganti kedua, berarti mereka mendengar. Seandainya tidak mendengar, lapo keselamatan untuk kalian. Ya biasa saja keselamat, ya Allah selamatkan mereka ngoten mawon. Tapi ini tidak keselamatan untuk kalian. Berarti mereka bisa mendengar. Nabi Muhammad ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, menangis, kemudian ada dialog, kenapa panjenengan menangis? Ya hati menangis, air mata kemudian melinangkan, hati bersedih, kemudian mata mencucurkan air mata. Kemudian beliau mengatakan, wa inna la firaqika ya Ibrahim lamahzunun wa nahnu bi firaqika lamahzunun wa inna bi firaqika lamahzunun. Al hadits atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya kami berpisah denganmu wahai Ibrahim sangat bersedih. Kami sangat bersedih ketika harus berpisah denganmu. Mu di sini putra beliau yang bernama Ibrahim sudah meninggal dunia, dikatakan mu. Berarti kalau tidak mendengar, ngapain ngomong dengan jenazah? Nabi Muhammad sendiri ketika mangkat dicium oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dawuh, ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyita. Ya Rasulullah, bau panjenengan ini harum baik ketika hidup maupun sudah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar mengatakan bau panjenengan. Berarti ngomong dengan orang meninggal dunia itu boleh. Dan mereka mendengar. Kalau nggak mendengar, mengapa Sayyidina Abu Bakar ngomong, Rasulullah ngomong, Kanjeng Nabi mensyariatkan salam kepada mereka. Cuma masalahnya memang kita tidak mendengar. Nggih untunge mboten mireng. Jenengan salam ten kuburan apa namanya niki? Ngajenge TK nih, ngajenge satu huda nih mlebet mriki. Assalamualaikum ya ahlad. Merusak kuburan jawab waalaikumsalam. Melayu ya. Melayu. Keterangan terakhir sebelum barangkali tanya jawab sambil menunggu isya. Adapun kita sering mendengar bagaimana timbunan yang ada di atas makam itu. Memang banyak sekian hadis yang menjelaskan melarang. Tapi lagi-lagi hadis tidak bisa dimakan mentah-mentah. Tidak bisa dimakan mentah-mentah. Kita lihat istimbatul ulama ke situ gimana. Yang pada intinya memang seukuran sekira nanti menjadi tanda bahwa ada makam di situ. Ada makam di situ. Kalau di Arab yang jarang banjir, maka nggih kadang mek ditutupi watu tok. Tapi lek ten Indonesia kadang nggih kalau wingi ten Lamongan banjir, kuburan kedelep. Itu kalau hanya mengandalkan napa niki yang tidak ada tanda, kemudian ada semen di situ, ya akan hilang. Makam itu akan hilang. Maka menyemen apa nih
itu diperhatikan. Tentu meskipun diboleh ya kalau pemakaman umum ya jangan sampai terlalu lebar. Kadang orang di semen sak kuburane sak nggen lungguhe sing takziah pisan itu. Iminisan mau sing takziah dikubur ten isore ya. Gak ngentek-ngentek inggen. Itu terlalu ekstrim. Kecuali tanah milik sendiri. Lah kalau tanah wakaf ya seukuran menjadi tanda yang sekiranya nanti kalau ada banjir atau hujan deras tidak hilang. Makam itu tidak hilang. Mboten usah ombo-ombo. Kecuali tanah milik panjenengan piyambak, maka bisa lebih luas dari ukuran makam itu. Tentu tidak sampai tujuannya tetap untuk supaya tidak hilang. Nah kalau makam orang-orang soleh memang ada ketentuan lebih, dikasih kain dan seterusnya, itu untuk mengagungkan. Sebagaimana kita memuliakan mereka ketika mereka masih hidup, kita juga punya tuntunan untuk memuliakan mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka bentuk makamnya akan beda dengan makam orang biasa, dan ini lumrah saja dalam kacamata syariat. Maka monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan kembali dipun sumangga. Mboten enten. Rupane ngejak hataman nih. Oke. Untuk makam tanah di tanah wakaf. Okay. Kalau izin itu apa? Yang mengizin berdosa juga ibaratnya yang meninggal bisa kena. Kalau yang meninggal punya peran, maka tentu ada peran dosa di situ. Tapi kalau tidak tahu apa-apa kan, ya nopo malih. Tentu mengizinnya bukan mutlak tidak boleh, artinya yang seukuran bisa menjaga. Tapi kalau terlalu ekstrim tadi itu, ya yang salah tentu yang melakukan pengizingan itu. Adapun yang dikejing, yang di makam, kalau dia tidak punya peran, ya tidak ada masalah di situ. Tapi memang kecuali diawali moro tekono mimpine aku jadi dikejing ini, aku malah gak enak kabeh mbek tangga-tangga kiwa tengen iki. Seperti yang terjadi pada makamnya Imam Nawawi di Nawa itu. Memang khilaf di antara mazhab Syafi'i, khilaf bagaimana hukum membangun kubah di atas makam, tentu makam ulama, makam wali. Tapi Imam Nawawi tetap berpendapat tidak boleh, meskipun ada ulama lain yang memperbolehkan. Nah ketika beliau meninggal dunia dimakamkan di Nawa, ternyata dibangunkan kubah di atas makam Imam Nawawi. Padahal beliau berpendapat tidak usah dibangun kubah. Ternyata dibangun. Apa yang terjadi? Di atas makam Imam Nawawi tumbuh pohon yang makin besar, terus jebol kubah tadi itu. Jebol kubah. Ini karomahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi bisa protes meskipun sudah meninggal dunia. Imam Nawawi, Cak Nawawi, Pak Lek Nawawi, Pak Nawawi kan mboten saged protes. Jenengan saged tingali ten Google itu, makam Imam Nawawi di Nawa. Coba kan ada kubah terus dijebol pohon yang tumbuh di atas makam Imam Nawawi itu. Ya. Karena insya Allah ini demi menghormati pendapat beliau. Adapun ulama selain beliau di kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat memperbolehkan, makanya makam-makam ulama dan kiai kita, para habaib kita ada kubahnya. Bukan berarti larang. Ternyata ada khilaf kan. Nggih, dintunipun. Nggih. Boleh enggak pemakaman itu dibikin pemakaman susun? Artinya masyarakat karena banyak sekali, karena sempit, maka juru kunci makam berunding, anaknya bikin susun 4 atau 5. Yang pertama paling jero, terus nginggilin apa? Pembatasnya di damel no, diparingin no. Antara makam tingkat 1 dengan tingkat 2 pembatasin no. Sekian tahun. Oh ditumpuk ngoten. Ditumpuk. Lahannya sangat sempit. Nggih. Sekarang ini kan termasuk masyarakat banyak sekali. Tapi tingginya tetap nggih, seukuran ngeten cuma rati dijolokaken baru sekian
Berarti memakamkan jenazah kedua di tempat yang dulu ada makam, yang dulu ada jenazah di situ. Iya, karena istilah makam susun. Makam susun. Boleh nggak itu? Nggih. Ada ketentuan di fikih, tempat yang menjadi makam seseorang menjadi milik itu sampai seluruh jasadnya hancur kecuali al-mudzanab, tulang ekor. Pernah dibahas di Bahthul Masail ketika masih dipimpin oleh Ustadz Athaillah, bahwa ini menjadi milik dia. Wonten si A dimakamaken temriku, maka itu menjadi haknya, kecuali sampai jasadnya itu sudah hancur semuanya, boleh jenazah lain dimakamkan di tempat yang sama. Dados rodok ngeker-ngeker didelok masih ada bekasnya enggak? Kecuali tadi al-mudzanab, tulang ekor, karena tulang ekor ini dalam riwayatnya tidak mungkin hancur, tulang ekor. Cuma nggih madosi tulang ekor nggih kangelan. Nah, iki tulang apa iki? Mbok untu mbok apa iki? Kan kangelan itu. Pokoknya sudah tidak ada bekas, maka itu boleh ditimpa dengan jenazah yang lain. Lek tulang ekor mesti. Ternyata juga ada penelitian bu bener napa mboten, tulang ekor itu dipalu, dibakar mboten hancur tulang ekor. Dan memang dari tulang ekor itu nanti ketika kiamat manusia akan dibangkitkan jadi bibit malih, terus dados bermunculan seperti tauge-tauge, seperti kecambah-kecambah. Oke, dados dipadosi riyen. Nek tasik wonten bekase mboten angsal. Inggih, lintunipun. Itu tidak boleh ya. Kalau masih ada bekasnya, kalau masih ada napa sisa-sisa tulangnya, itu mboten angsal. Lek sampun dados lemah sedanten, sudah hancur kecuali tulang ekor, maka boleh ditimpa dengan jenazah yang jenazah yang lain. Itu jawabannya karena khawatir Inggih. bahannya itu keras. Inggih. Penanu. Napa niki? Sami kalih ten Arab niku kan cuma di napa niki kados wonten lho lek sumur wonten anu niku bak kontrol ini ya. Diseret ngeten, kalau masih ada jenazahnya buka yang lain. Kalau sudah kosong ditaruh jenazah yang lain. Ngeten. Inggih, lintunipun? Inggih, Ini menyambung masalah lagi ya. Kalau yang dimakamkan itu maksudnya kuburannya itu punya mbah, ya mbahnya. Tanahnya, nggih. Kemudian itu sudah berapa tahun itu, terus digali dibuat cucunya atau anaknya boleh. Di tempat yang sama. Tanahnya sendiri. Artosipun di tanah pemakaman umum napa pemakaman? Bukan makok. Pemakaman umum. Ya, makok. Lagi di pemakaman umum punya mbahnya, terus cucunya meninggal ditaruh di tempat yang sama. Ya, digali dibuat Nggih. cucunya. Nggih sami. Kalau ternyata masih ada sisa tulangnya, nggak boleh, cari tempat lain. Tapi kalau sudah nggak ada sisanya lagi, maka nggak apa-apa. Terus kalau masih ada sisa mboten angsal, meskipun cucunya itu, Mbak putune dhewe Mbak, gak apa-apa Mbak, misalnya mboten angsal, karena itu menjadi haknya itu. Menjadi haknya sampai kecuali sudah hancur. Ya mungkin ditaruh di tepinya, meskipun ketika makam di tepinya itu kok masih kelihatan tulangnya mbahnya, nggak apa-apa, yang penting kan sudah di tempat lain. Intinya jangan di lubang yang sama, tidak di lubang, meskipun di tepinya tapi kok sampai ketika gali jugruk, mboten masalah, kan niatnya memang di tepinya cuma jugruk tonggo kan ngoten. Makaten. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi husnul khotimah sedanten. Semoga kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, dan kita mendapatkan nikmat kubur. Kita diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah, dibahagiakan duniawi dan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.